Selamat datang kembali. Kali ini kita punya topik yang agak unik nih. Kita mau bahas hubungan antara mie pedes yang lagi ngehits banget itu sama hukum hak cipta musik. Menarik kan? Sumbernya juga oke-oke nih yang Anda bagikan. Fokus utamanya ini soal insiden di salah satu gerai mie gacoan di Bali. Jadi mereka ini sampai dilaporin ke polisi loh, gara-gara katanya muter musik tanpa izin. Nah, misi kita sekarang, kita coba gali lebih dalam lah. Kenapa sih ini bisa kejadian? Terus apa artinya buat kita semua? Kayak kata Mix 212 di salah satu sumber, di balik semangkuk mie pedes bisa ada pasal yang tak terasa. Yuk, kita bedah bareng. Jadi, ceritanya gini. Gerai mie gacoan di Bali ini, didatengin polisi. Yang laporin itu lembaga namanya Selmi. Masalahnya yaitu tadi, muter lagu buat pengunjung tapi nggak ada izin komersial, nggak bayar royalti juga. Agak kontras ya, lagi enak-enak makan mie pedes, malah nyangkut urusan hukum. Betul, betul. Dan yang menarik ya, ini soal dasar hukumnya, sesuatu yang mungkin banyak orang nggak ngeh gitu. Undang-undang hak cipta kita, bahkan salah satu sumber nyebut potensi pasal 113 loh, itu ngatur kalau setiap penggunaan musik secara komersial, ya termasuk diputar jadi background music di restoran, kafe, toko gitu, itu wajib ada izin dan bayar royalti. Oh gitu? Iya, ini bukan sekedar kita ngeplay playlist pribadi kita gitu aja, beda konteksnya. Nah, berarti disinilah peran lembaga kayak Selmi itu ya, buat nagihnya. Tepat sekali, Selmi itu kan Sentral Lisensi Musik Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Tugasnya yaitu jadi jembatan antara pencipta lagu sama pengguna komersial, jadi mereka ngumpulin royalti atas nama banyak musisi. Jadi tempat usaha kayak restoran tadi, ngurus lisensinya jadi lebih simpel, nggak perlu izin satu-satu ke tiap musisi. Intinya sih biar kreatornya dapat hak ekonomi mereka lah. Oke, jadi clear ya soal aturannya. Tapi nih, kalau kita lihat reaksi warganet di sumber kita, wah rame banget. Ada yang lucu, ada yang kritis juga. Banyak banget yang nanya, loh itu kan malah bagus, promosi gratis buat lagunya. Pertanyaan klasik ini, ya kan? Iya, pemikiran promosi gratis itu memang sering banget muncul. Tapi kalau kita lihat dari kacamata hukum hak cipta komersial, argumen itu yang nggak berlaku gitu aja. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Penggunaan komersial itu ya tetap butuh lisensi. Justru kasus ini jadi semacam pengingat lah. Mau lagunya sepopuler apapun, kalau dipakainya buat bisnis, kewajiban lisensinya tetap ada. Terus ada juga yang skeptis. Nanyain soal duit royaltinya. Emang beneran nyampe ke musisinya? Gitu kan? Sampai muncul saran-saran yang agak nyeleneh dari netizen. Ada yang bilang, puter aja lagu Mandarin, atau suara burung, atau malah bikin versi gamelan dari lagu pop, atau remix Mozart sekalian. Biar unik katanya, dan mungkin aman. Nah, soal keraguan distribusi royalti itu, memang isu lain lagi ya. Itu diskusi penting soal transparansi lembaga kolektif. Tapi, kalau dari sisi hukum buat pengguna komersialnya nih, kewajiban bayar itu tetap ada. Mengikat. Terlepas dari perdebatan distribusinya gimana nanti. Nah, nyambung lagi nih. Kasus ini juga nunjukin ada kompleksitas lain yang disebut di sumber Anda. Oh ya, yang soal manajemennya beda itu ya, antara Bali sama Jawa? Benar. Disebutkan kalau yang kena masalah itu cuma gerai di Bali. Kenapa? Rupanya karena dikelola sama perusahaan yang beda dari gerai-gerai yang ada di Jawa. Ini detail penting loh. Wah, iya juga ya. Ini nunjukin gimana struktur kepemilikan bisnis, manajemen internal sebuah brand itu bisa ngaruh banget ke tanggung jawab hukum di lapangan. Pelajaran berharga ini, apalagi buat bisnis yang modelnya waralaba atau punya banyak cabang. Warganet juga nggak kalah kreatif nih, ngasih solusi lain. Ada yang bilang, pakai aja musik bikinan AI. Atau, ini agak aneh, putar rekaman suara orang omel. Atau malah minta pelanggan bawa headset sama playlist sendiri aja. Mungkin kedengarannya bercanda ya. Haha, iya. Tapi ini kan sebenarnya nyentil banget ya, soal pentingnya pelaku usaha, mau besar atau kecil, buat lebih melek aturan main hak cipta. Sampai Mix 212 aja nyaranin, setel aja suara hujan dari YouTube, aman. Ya, ide-ide itu mungkin lebih kayak sindiran ya, tapi pesannya jelas. Kejadian ini kan bukan cuma soal mie gacoan aja, ini semacam wake up call lah buat siapa aja yang punya usaha, atau ya yang pakai musik di ruang publik buat tujuan komersial. Kalau kita cuek sama kewajiban royalti, ya resikonya hukum. Beneran, bukan cuma ditegur. Jadi paham dan menghargai haki itu krusial banget di era sekarang. Udah bukan nice to have, tapi must have, wajib hukumnya.
Jadi kalau kita simpulkan nih dari semua pembahasan kita berdasarkan sumber-sumber Anda, intinya jangan anggap remeh musik latar di tempat usaha kita. Emang sih bikin suasana jadi asik, tapi ada aturannya. Mirip slogan bercandaan yang dikutip sumber tadi ya, mie pedas, musik bebas, tapi jangan tersandung pasal. Kewajiban hukumnya itu nyata. Nah, sebagai penutup nih, coba kita lihat dari sudut pandang yang sedikit lebih luas. Sumber kita kan fokusnya di restoran ya. Sekarang coba deh Anda renungkan. Gimana dengan musik latar yang Anda dengar? Atau mungkin Anda pakai di konten-konten digital sehari-hari. Misalnya di video Reels atau TikTok, atau buat presentasi, atau di platform lain. Nah, dengan adanya kejadian kayak mie gacuan ini, apakah cara Anda memandang atau memakai musik jadi berubah? Baik itu buat keperluan komersil atau sekedar buat sharing aja. Itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.